Gimana nih kabarnya? Baik, Bu. Oke, ini tadi kemarin naik apa tuh? Bawa motor. Oh, tapi lancar di jalan kan? Macet sedikit lah, Bu. Oke. Ini karena pertemuan pertama ya, jadi kita perkenalan dulu. Dimulai saya dulu ya. Nama saya Tria Yulita, bisa dipanggil Bu Tria aja gitu. Boleh perkenalan? Nama saya Rizky Nurul Rahma, tapi bisa dipanggil Rizky atau Kiki, Bu. Dia dipanggil Kiki aja. Oke, senyamannya aja ya. Saya panggil Kiki. Karena ini pertemuan pertama ya, jadi kita buat kontrak dulu waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya untuk pertemuan pertama ini. Jadi sebelumnya Kiki ini udah pernah mengikuti konseling atau belum? Udah sih, Bu, tapi udah lama banget lah. Oke, udah lama. Jadi ini saya sekedar mengingatkan aja ya. Jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan untuk pengentasan masalah yang Kiki alami, dan supaya Kiki ini memahami nih permasalahan yang Kiki alami begitu. Nah, dalam proses konseling ini juga ada beberapa asas. Yang pertama itu ada asas keterbukaan, di mana Kiki bisa bercerita secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Dan yang kedua ada asas kesukarelaan. Jadi Kiki datang kemari tanpa ada paksaan dari siapapun, emang dari Kikinya sendiri yang mau kemari. Dan yang ketiga ada asas kerahasiaan. Jadi tidak perlu takut untuk menceritakan menyampaikan segala hal, karena dalam penyampaian ini bakal dirahasiakan. Dan saya mohon izin ya untuk mendokumentasikan proses konseling ini, boleh? Boleh, Bu. Dan ini jangan khawatir ya, karena ini cuma untuk tugas saya aja, bukan untuk disebarluaskan, bukan. Kayak dipublikasiin kan, Bu? Enggak, sama sekali enggak, hanya untuk tugas saya saja begitu ya. Jadi apa nih yang membuat Kiki datang kemari nih? Ada pikiran yang mengganggu apa begitu? Gini sih, Bu. Saya kan baru kelar ikut orientasi PPG ya. Kebetulan saya lulus PPG gitu. Nah, ternyata setelah saya jalani 2 minggu perkuliahan ini, saya tuh merasa tertinggal jauh gitu loh, Bu, sama teman-teman yang lain. Karena kan saya udah lama ya vakum di pendidikan, udah 4 tahun lah kurang lebih. After lulus graduate pertama tuh waktu sarjana, habis itu saya kan langsung masuk corporate. Nah, jadi udah lama tuh grupnya tuh di corporate gitu, jadi udah lumayan lupa gitu sama materi-materi kuliah, sama materi apalagi materi yang berkaitan dengan ini. Tambah lagi saya itu kan bukan dari rumpun pendidikan, terus jadi harus benar-benar ulang dari nol lagi gitu. Dan setiap perkuliahan tuh saya ngerasa tertinggal jauh sama teman-teman yang lain, sampai saya berpikir kayaknya aku nggak usah deh lanjutin PPG-nya gitu, takutnya nanti malah nggak bisa gitu, Bu. Jadi saya sempat mikir, udah aja ya, nggak usah dilanjutin gitu. Oke, berarti udah ada pikiran untuk berhenti ya. Itu keputusan yang sangat besar ya. Jadi boleh dipikirkan lagi secara matang bagaimana ke depannya, karena proses untuk masuk ke PPG ini juga tidak mudah ya. Banyak proses yang dilalui, banyak sakitnya juga. Coba bisa sebutin nggak sih untuk reminder aja nih, apa aja yang udah dilalui nih untuk memasuki PPG ini gitu? Banyak sih, Bu. Tes dulu kan, ujian, terus wawancara, terus banyak after lulus juga ada tes lagi, kesehatan dan lain-lain. Terus banyak yang sudah saya lalui juga kan. Untuk masuk PPG itu kan saya harus resign kan dari kerjaan saya, padahal kerjaan saya tuh gajinya tuh salary-nya lumayan gitu untuk menghidupi saya sendiri. Itu lumayan berat sih, Bu. Nah, sampai saya mikir apa aku tuh salah ngambil keputusan ya gitu. Oke, saya paham yang kamu alami gitu ya. Jadi sudah banyak ya yang dilalui dan sudah banyak pengorbanan nih untuk masuk ke PPG ini. Oke, tadi kan kamu udah cerita nih banyak yang dilalui begitu ya. Nah, sekarang boleh nggak sih cerita lebih spesifik nih gimana kalau di kelasnya gitu?
kalau pas di kelas itu sebenarnya ada beberapa materi yang saya tuh lumayan enjoy sih Bu, tapi kayak kalau udah masuk ke materi inti kayak materi mata kuliah saya itu saya ngerasa banyak perubahan yang terjadi setelah 4 tahun gitu, dan teman-teman yang lain itu mereka benar-benar aktif, dan after dikasih tugas sama dosen juga mereka ngerjainnya bagus, hasil bagus. Terus saya ngerasa kok hasil saya kayaknya buruk ya gitu, better punya mereka lagi, dan saya ngerasa tertinggal jauh gitu Bu, saya ngerasa nggak mampu. Oke, baik. Jadi kamu ini sudah setelah saya mendengar cerita kamu nih ya, jadi kamu yang saya tangkap ini, kamu ini sudah memahami nih kondisi kamu saat ini, itu udah cukup baik sih. Jadi begini ya, untuk kali ini tuh kita akan menerapkan yang namanya teknik RIBT. Sebelumnya tahu nggak tuh apa RIBT? Nggak pernah dengar. Oke, jadi teknik RIBT itu akan saya jelaskan lebih detailnya begini ya. Kamu juga memegang kertasnya supaya lebih paham. Oke, yang pertama itu ada kita nih RIBT ada namanya teknik A, B, C, D, dan E. Nah, yang pertama itu kamu isi apa nih yang kamu yakini atau peristiwa apa nih yang membuat kamu berpikir bahwa itu bakal terjadi begitu. Boleh dituliskan ya. Nah, oke. Selanjutnya di sini ada B, keyakinan. Misalnya begini, kamu punya pemikiran yang sebelumnya tuh saya tidak baik gitu, atau saya tidak cukup nih untuk di sini, saya tidak mampu karena saya udah tertinggal begitu. Nah, konsekuensi. Kita lanjut ya di sini. Konsekuensi apa nih yang bakal kamu terima kalau kamu berpikir seperti ini begitu? Boleh tuliskan. Oke, dari semua yang kamu tulis ini, ya kan? Kamu yakin nih ini bakal terjadi? Enggak sih Bu. Kemarin itu pas presentasi teman-temannya pada tepuk tangan, katanya bagus. Tapi masih nggak yakin gitu loh Bu, masih ragu. Ini kan cuma sedikit ya. Tapi kalau materi-materi yang inti itu masih kesulitan. Takut langsung nanti nggak bisa ngerjain. Nah, ini ya dari cerita kamu bilang dapat applause dari kawan-kawannya gitu ya. Berarti kan itu faktanya tuh kamu mampu gitu ya, kamu tuh bisa, dan ternyata kamu tuh enggak setertinggal itu. Dan saya tadi ada dengar ragu gitu ya. Nah, ragunya itu kenapa kamu bisa
titik ini, kamu sudah bagus, kamu juga sudah diapresiasi oleh teman-teman, sudah diakui begitu ya. Kenapa masih ragu? Ya sih, kan masih bisa belajar ya, tapi memang prosesnya mungkin lebih lama ya Bu dari mereka. Iya, iya benar, namanya juga udah lama vakum gitu ya, tidak seperti fresh graduate yang langsung terjun nih ke PPG. Jadi ilmunya juga masih menyatu gitu ya, masih lancar. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa pikiran kamu ini sudah sangat mempengaruhi perasaan kamu begitu. Jadi apa nih perasaan yang sekarang kamu rasakan setelah kamu menulis ini? Jadi lebih tenang sih Bu. Oke. Keraguan-keraguannya juga agak terjawab lah sedikit. Oke, di sini bisa saya simpulkan ya dari yang kamu tulis ini ada beberapa nih yang sudah bagus dari kamu yang saya lihat. Dari kamu sudah bisa menyampaikan opini atau menyampaikan materi dengan baik, dan kamu sudah mendapatkan apresiasi dari teman-teman. Itu sudah sangat baik, itu sudah kemajuan yang sangat baik, dan itu bukan hal yang tertinggal. Dan kalau misalnya ada materi yang belum paham, itu memang sangat wajar karena di sini proses belajar begitu, dan tidak semua orang itu bisa langsung sempurna begitu ya untuk pembelajarannya, apalagi untuk kamu yang sudah lama vakum. Ini salah satu progres yang sudah sangat bagus sih menurut saya. Nah, kalau begitu boleh ditulis nih di sini apa aja nih yang membuat kamu berpikir apa sih Kak? Coba sekarang kamu buat keputusan untuk diri sendiri dulu gitu. Keputusan. Nah, sekarang coba kamu buat keputusan untuk diri kamu sendiri, meyakinkan diri kamu sendiri untuk kedepannya itu bagaimana begitu ya. Jadi kayak langkah apa gitu ya Bu? Iya, langkah yang mau kamu ambil nih untuk kedepannya yang bisa merubah kamu. Yang pertamanya kamu bilang, saya nih tertinggal loh, ternyata kan tidak begitu ya. Jadi langkah-langkahnya itu apa saja begitu. Oke, sudah. Nah, setelah ditulis di sini, apa sih efek yang bakal terjadi nih untuk kedepannya begitu? Kira-kira efeknya ke depan tuh bagaimana? Setelah kamu melakukan hal ini. Oke, ini sudah ditulis ya. Jadi apakah kamu setelah kamu menulis nih efek yang sudah yang akan terjadi nih untuk kedepannya? Apakah kamu yakin kamu akan menjalankan ini? Apakah kamu siap untuk menjalani ini? Insya Allah siap. Oke, siap ya. Coba saya mau
kamu itu menyimpulkan dari apa yang kamu tuliskan, dari apa yang sudah kita lakukan nih pada hari ini, kamu simpulkan dan kamu berikan nih tanggapan kamu gitu ya. Mungkin yang tadinya saya itu nggak yakin sama diri sendiri, kedepannya saya akan lebih yakin sama diri saya sendiri. Terus nggak boleh insecure dan perbanyak komunikasi dengan orang lain. Mungkin itu sih Bu. Terus saya mungkin ada kaitannya juga dengan rasa syukur ya. Jadi mungkin saya harus lebih bersyukur gitu. Oke, bagus sekali ya. Jadi kamu ini bisa memulai perubahan yang lebih baik dari cara berpikir kamu begitu. Nah, untuk minggu depan saya mau kamu tunggu. Untuk minggu depan saya mau kita untuk bertemu kembali, melakukan pertemuan kembali untuk saya melihat nih perkembangan kamu bagaimana. Adakah perkembangan dari yang sekarang dengan nantinya yang sudah kamu lakukan begitu, boleh? Boleh Bu. Oke, untuk jamnya nanti kita komunikasikan saja ya, menyesuaikan sama-sama tidak sibuk aja begitu. Oke, ini setelah ini ada kegiatan lain karena tidak terasa sudah hampir 20 menit ternyata kita sudah. Ada sih Bu, abis ini mau jemput adik sekolah. Oke, mau jemput adik sekolah ya. Ya sudah, kalau begitu hati-hati di jalan, tetap jaga kesehatannya dan sampai jumpa di pertemuan minggu depan gitu ya. Terima kasih Bu. Dan